Apa yang dia lakukan di dunia ini? Apa tujuan dia di dunia ini? Apakah hijrah ini bagian daripada yang tidak Allah ridhoi? Nah, Allah ingin membuat kita ini jauh dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Berikut juga dengan orang-orangnya, berikut juga dengan barang-barangnya, berikut juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini dibuka, di situ hidayah Allah ada. Jika video ini diputar, berarti maksudnya mari berbenah. Selamat buat kamu yang masih berproses untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena tidak semua orang bisa menikmati, bisa merasakan, bisa melewati saat-saat yang seperti itu. Pastinya di proses hijrah, mana ada yang namanya mudah, gampang, mulus, lurus-lurus saja. Tidak. Pasti dipenuhi dengan ketidakpastian, kebuntuan, dan rasa takut, kekecewaan, kesedihan. Ya, namanya juga kita masih proses mengubah diri jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah seharusnya seseorang yang ingin memperbaiki dirinya, yang ingin melaksanakan hijrah menjadi dirinya yang menjadi lebih baik untuk masa depan, justru mengalami banyak sekali keterpurukan, kesedihan, kekecewaan? Apakah hijrah ini bagian daripada yang tidak Allah ridhoi? Dulu pertanyaan itu sering muncul di kepalaku. Mari kita luruskan dulu ya. Sebenarnya kan hijrah itu maksudnya berpindah tempat dari yang tidak konsisten, yang tidak baik lingkungannya, menuju ke tempat yang dia itu bisa konsisten ataupun produktif ibadahnya dengan Allah, kehidupannya dan semuanya. Itulah hijrah. Namun semakin berkembangnya kan pasti ya pengertian hijrah itu sedikit berbeda, yaitu seseorang yang sebelumnya dia berperilaku jahiliyah atau berperilaku buruk, tidak baik, jauh dari Allah, menjadi orang yang dia itu ingin memperbaiki, ingin berusaha dekat sama Allah, ingin berusaha untuk menjadi orang yang jauh lebih versi lebih baik dari dia yang sebelumnya. Dan maknanya berarti adalah bahwa orang yang berhijrah itu ingin berubah, ingin memperbaiki. Apakah kita harus langsung sempurna? No. Rata-rata seseorang berhijrah karena memang terjadi persoalan problematik di dalam hidupnya. Baik itu mungkin seperti kehilangan, kesedihan, keterpurukan, jatuh, atau kayak mungkin kayak miskin gitu kan, dan merasa ini bagian daripada teguran dari Allah. Namun ada juga kenapa orang berhijrah justru saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa kesenangan, keleluasaan gitu kan, atau teman yang banyak, harta yang menumpuk dan segala macam. Namun dari semua nikmat dunia yang dia rasakan, tidak ada satupun yang membuat dia lebih tenang dan membuat dia itu bisa lebih memahami apa alasan dia hidup di dunia. Dan ada juga seseorang ingin berhijrah justru tidak tahu arah tujuan dia. Apa yang dia lakukan di dunia ini? Apa tujuan dia di dunia ini? Apakah sekadar bersakit-sakit, capek-capek, setelah itu nanti akan mendapatkan harta, berbahagia, jalan-jalan, main-main, sekolah, kerja? Apakah hanya sekedar itu? Apakah ada alasan lain dari kita beraktivitas terlalu padat dari pagi sampai malam dan aktivitasnya begitu terus setiap hari gitu? Maka inilah yang membuat seseorang merasa jenuh dan merasa ngapain sih di dunia gitu. Dari yang sebelumnya perilaku-perilaku kita yang Allah tidak sukai, kemaksiatan kayak gitu. Makanya terasa sekali ya dalam diri kita itu seperti orang yang kayak benar-benar diuji gitu. Karena seolah-olah Allah itu ingin mengambil kembali apa yang kita punya. Sehingga dengan kebersihan yang ada, akhirnya kita seperti orang yang sudah layak untuk memulai, untuk memperbaiki. Dan pastinya orang yang udah bersih dari awal gitu kan, dia yang memang udah ibarat katanya ya adalah seperti orang yang suci gitu kan. Ketika dia memulai, maka
akan gampang bagi dia, akan mulus bagi dia, akan luruslah jalannya untuk menemukan keberadaan Allah, untuk membuat dia ini menjadi versi yang terbaik tadi. Ketika dia ingin sholat tahajud, dia dimudahkan. Ketika dia ingin sholat tepat waktu, dia itu dimudahkan. Membaca Al-Quran yang terus menerus gitu ya kan, yang harusnya, yang biasanya dia tidak pernah baca, akhirnya sering membaca kayak gitu. Dan banyaklah gitu ya kan aktivitas-aktivitas yang membuat dia itu lebih dekat sama Allah, lebih dimudahkan gitu, lebih dilancarkan, lebih dikuatkan hatinya gitu, lebih sering sekali disadarkan hatinya. Karena kenapa? Tadi sudah dibersihkan kerak-kerak dosanya. Justru kita sebagai hambanya yang ingin sekali untuk dekat sekali sama Allah, justru pikiran kita seperti ini dong. Oh, ternyata maha baik Allah ya. Berarti Allah itu sangat sayang sekali gitu. Kasih sayang yang sangat berlimpah gitu kan. Caranya yang sangat luar biasa, rencananya yang sangat teratur, sangat sesuai sekali nih gitu ya dengan kita manusia yang gak tahu apa-apa, yang lemah ini, yang porak-poranda ini. Jadi Allah itu pengen kita ini bersih, berarti kan Allah sayang dong sama kita. Allah itu sangat peduli dong sama kita. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kemaksiatan itu Allah jauhi sedikit demi sedikit dari kita gitu, supaya tidak ada lagi celah untuk kita masuk ke dalam lubang yang sama. Masya Allah. Nah, sebab kasih sayangnya itulah yang membuat kita itu harusnya memperlihatkan pembuktian kita bahwa kita benar-benar serius hijrah di jalannya, serius ingin mendekatkan diri padanya. Dilihat dari responnya kita terhadap ujian yang Allah berikan. Nah, ketika kita sudah merasakan banyaknya sortiran dari Allah, baik orang-orang yang dulunya sangat dekat dengan kita, tiba-tiba Allah jauhkan. Barang-barang yang kita punya, yang kita sayang, yang kita cintai, tiba-tiba rusak, hilang gitu ya kan, atau apapun itulah bentuknya, dan membuat kita sedikit merasa kehilangan, bersedih, kecewa. Nah, bagaimana respon kita terhadap hal-hal itu gitu. Dan ini ada dalam Quran surah Al-Ankabut ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Namun yang namanya manusia ya manusia, kita tetap lemah, kita tetap terbatas, kita tetap melakukan banyak sekali dosa-dosa, kelupaan dan segala macam. Namun itu tidak menjadi alasan kita berhenti dari menjadi orang yang lebih baik gitu, atau menjadi atau berproses hijrah ini tadi. Memang tidak ada hijrah yang instan, namun kan Allah itu sudah mempersiapkan ya bagi orang-orang yang dia istiqomah di jalannya, yang dia itu memang kuat dan berusaha untuk melewati semua proses menuju hal yang lebih baik ini tadi. Dan yakinlah, setiap lelahnya kamu untuk bangun tahajud lebih awal, setiap langkah kamu, setiap usaha kamu untuk terus sholat tepat waktu, baca Al-Quran, itu tidak ada yang sia-sia. Justru karena memang Allah sudah mempersiapkan pastinya yang terbaik untuk kita. Nah, dibalik dari ujian-ujian tadi, itu pastinya akan ada reward dari Allah untuk kita. Termaktub di Quran surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Berarti poin yang mungkin di kepala kita bahwa orang yang tidak berhijrah dan orang yang berhijrah sama-sama mendapatkan ujian. Namun yang menjadi perbedaan adalah ketika kita berhijrah, tentu ujian yang kita temui, yang kita terima, itu akan melahirkan pahala ketika kita mengetahui cara yang benar untuk menghadapi ujian tersebut. Dan pastinya masalah yang kita hadapi juga
itu bisa meminimalisir dosa-dosa. Maka yang menjadi fokus kita saat ini adalah bagaimana caranya untuk tetap istiqomah berada di jalan Allah. Mungkin hal pertama yang harus kita lakukan adalah sholat taubat. Mengingat semua dosa-dosa kita, hal-hal yang sengaja dan tidak sengaja yang kita lakukan, mengingat bahwa Allah itu Maha Pengampun, bahwa Allah itu benar-benar akan mendengarkan rintihan, maafan, permintaan dari kita. Namun catatannya, jangan pernah memiliki niat atau keinginan untuk mengulanginya kembali. Dan setelah itu perbanyaklah beristighfar, baik di waktu pagi atau di waktu sore, biasanya bagus untuk beristighfar. Dan juga ketika kita sholat tahajud dan hampir mendekati waktu subuh. Kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan jurnal atau seperti tracker dalam keseharian kita, apa saja yang kita lakukan dan apakah itu sudah memenuhi target per hari itu atau tidak. Kenapa aku merekomendasikan jurnal? Karena memang ini satu hal yang sangat efektif sih kalau di aku. Ketika aku berusaha untuk lebih rapih, lebih membuat otak aku itu kayak terprogram gitu untuk mengingat hal-hal yang sudah aku tulis sebelumnya, dan itu akan menjadikan perbuatan aku gitu, akan menjadikan action bagi diriku gitu. Ketika sudah tercantum di dalam buku ini bahwa setelah ini kamu begini gitu, maka akan aku laksanakan. Aku merasa ini satu hal yang wajib untuk dilakukan gitu. Jika ketinggalan rasanya kayak ada yang kurang, kayak rasanya itu tidak puas, tidak senang kayak gitu. Sehingga aku berusaha untuk melakukan sesuai apa yang aku tulis dalam tracker, dalam buku harian atau jurnal aku. Nah, berikutnya adalah perbaiki circle, lingkungan. Mungkin ketika kita sudah mengingat Allah, lingkungan kita belum baik, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang mau mengingatkan kita sama Allah, sehingga kita memang gampang sekali jauh dari Allah, datang ke tempat kajian-kajian yang senantiasa membahas Islam, dan kemudian pastinya di sana kita akan menemukan banyak sekali orang yang sama seperti kita, ingin memperbaiki juga, ingin membenah, ingin menjadi lebih baik, versi yang lebih baik gitu. Nah, itu kita akan mendapatkan sahabat, orang-orang yang membuat kita ini menjadi lebih dekat dengan Allah, gampang untuk mencintai Allah. Dan yang terakhir adalah paksakan diri untuk sibuk, karena waktu katanya seperti dua mata pisau, satu untuk menyelamatkan kita, satu justru untuk menjerumuskan kita, dan pilihan itu ada di tangan kita. Nah, itu sedikit tips dari aku. Semoga teman-teman bisa memperbaiki dirinya jauh lebih baik lagi. Ada keistiqomahan yang terhujam dari dalam dirinya, pastinya itu adalah pertolongan dari Allah juga. Sering-seringlah kita berdoa, sering-seringlah kita meminta, karena yang namanya hati gampang sekali dibolak-balikkan oleh Allah. Jika kita sedikit berdoa dalam kebaikan, dalam mendekatkan diri sama Allah, dalam menguatkan keistiqomahan tadi, maka akan gampang sekali hati itu mengeras. Lama-lama kita akan kembali seperti kita sebelumnya. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.